Oke, siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Ya, secara singkat, kepengurusan Kibar di pengurusan kami ini dimulai dari November ya, pertengahan November. Saya diamanahkan oleh anggota sebelumnya, ketua-ketua lokality sebelumnya mengamanahkan kami untuk menahkodi Kibar ini di pertengahan November. Berikut kurang lebih kepengurusan dari Kibar kepengurusan saat ini. Alhamdulillah dari seluruh kepengurusan yang ada mewakili atau mencakup hampir seluruh lokality. Dari Aberdeen kemudian hingga sampai Southampton. Di pengurusan ini ada beberapa departemen selain bendahara ya, ada syiar, kemudian kemuslimahan, menpil, kemudian departemen youth, kreatif sama event akbar yaitu Kibar Gathering. Ini secara singkat saya tampilkan saja. Ketika di silaturahim tahun lalu bersama pengurusan ketua lokality sebelumnya ya, mungkin mayoritas juga sudah berganti. Pada saat itu kami juga presentasikan kepada mereka fokus kegiatan Kibar di 2022-2023 itu adalah ada 5 item ini, ada 5 fokus kegiatan ini. Yang pertama itu kami ingin mensupport kegiatan ke pengajian lokality. Yang kedua itu program Ramadan. 3 Kibar Gathering. 4 CR media sosial. Dan terakhir adalah CR Youth. Nah, kurang lebih seperti ini rekap kegiatannya. Untuk support pengajian lokality, eh, Kibar mengadakan Kibar Talk yang sudah dilaksanakan ya di bulan Januari kalau nggak salah. Jadi secara bergantian ya, secara bergiliran Kibar bersama beberapa lokality melaksanakan pengajian atau tausiah online itu 2 bulan sekali. Jadi mulai dari Januari, Maret dan seterusnya. Jadi total sebenarnya ada sekitar 8 ya, 8 agenda talk ini yang yang secara bergiliran bersama sekitar 18 19 ya, 19 lokality bersama. Dan kegiatan itu bersama-sama, baik itu proses penyelenggaraannya, mulai dari mengundang, kemudian perangkat acara dan penentuan temanya. Kemudian selain Kibatok tadi, dari kemusliman juga bersama lokality melaksanakan Muslimah Talk. Ada 2 agenda, fokusnya terkait parenting dan rumah tangga. Khusus yang rumah tangga ini merupakan hasil dari inputan dari ketika Kibar dan ketua lokality sebelumnya itu melakukan audiensi dengan Pak Desra, kemudian termasuk Pak Andaru juga hadir di sana, dan KBRI pihak KBRI lainnya. Salah satu usulannya adalah bagaimana mengangkat isu terkait rumah tangga. Jadi dari Muslimah itu bersama lokality juga melaksanakan 2 program fokus ke parenting dan rumah tangga. Kemudian selain melaksanakan kajian online, Kibar juga membantu ya mengkoordinir ketika ada ulama yang datang ke UK. Nah, salah satunya itu ada dari beberapa ulama atau dosen dari Unida hadir ke UK waktu itu sekitar 1 mingguan. Kemudian kita coba mengkoordinasikan ke beberapa lokality apakah ada yang bersedia untuk mengisi di lokalitinya masing-masing. Termasuk juga ketika Sat Salim Afilah datang ke UK juga kita mengkoordinasikan ke beberapa lokality yang siap untuk melaksanakan kajian bersama Sat Salim Afilah. Nah, support lainnya Kibar juga menyediakan ya list daftar ustadz. Jadi kita di awal kepengurusan mencoba melis nama-nama student, kemudian nama-nama resident di UK ini yang kemungkinan dan berpotensi bisa menjadi pembicara di pengajian lokality gitu. Biar teman-teman di lokality kegiatan offline-nya bisa lebih berwarna
sehingga ya bisa lebih berwarna aja sih kegiatan kajian di lokalitinya, sehingga tidak hanya pembicara lokal saja, tapi bisa mengundang eh, pembicara-pembicara ya di antar kota yang punya potensi, yang punya expert juga di bidangnya gitu. Dan itu mungkin kalau untuk daftar Ustadz ini karena sebagian banyak itu sudah pulang ke Indonesia, jadi perlu diupdate kembali sehingga bisa digunakan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian sesuai kebutuhan waktu itu, kita juga menginisiasi terkait survei ketersampaian informasi kegiatan lokality dan kibar. Jadi di grup lokality mungkin beberapa hari yang lalu ya, bapak-bapak bisa melihat Kang Rio ya posting terkait survei apakah sebuah informasi itu telah disebarluaskan ke lokalitinya masing-masing atau tidak. Jadi itu sebagai usulan dari sebelumnya dari lokality bagaimana kegiatan-kegiatan online khususnya di lokality bisa tersampaikan ke seluruh lokality di UK ini, sehingga program-program yang dibuat khususnya di lokality secara online itu bisa optimal kepesertaannya. Yang ketiga, support ke kibar itu adalah uh, support terhadap kegiatan sholat dan silaturahim Idul Fitri di IMSA Aberdeen. Nah, yang poin ketiga ini bentuk supportnya itu kibar memberikan support dalam bentuk dana. Awalnya Kibar ingin memberikan support ke semua lokality yang melaksanakan halal bihalal ya, halal bihalal Idul Fitri ke semua lokality. Tapi ternyata di dalam keberjalanannya secara keuangan Kibar yang masih belum stabil gitu ya, karena di bulan Maret ya kalau nggak salah ya Idul Fitrinya eh, masih di awal-awal pengurusan, jadi belum bisa kita penuhi untuk semua lokality. Akhirnya pada saat itu diputuskanlah kita memilih lokality yang melaksanakan sholat Idul Fitri plus halal bihalal. Nah, di saat itu ada 3 lokality yang siap melaksanakannya. Satu itu Aberdeen, kedua itu Takbir Birmingham, ketiga itu PDLN Nottingham. Hanya saja untuk Birmingham sama Nottingham karena kendala booking tempat ya, karena Idul Fitri kan penentuannya baru H-1 gitu. Mereka uh, booking di hari Sabtu, sedangkan lebar 1 Syawalnya itu hari Jumat ya kalau nggak salah. Akhirnya yang bisa melaksanakan itu hanya di Aberdeen. Akhirnya dana apa tuh ya? akhirnya dana sekitar 100 pon ya kita salurkan ke teman-teman Aberdeen sebagai support. Yang berikutnya support lain Kibar itu ada Kibar Top ya dari Top Kibar Edinburgh. Jadi ini sebenarnya kegiatan studinya salah satu student di Edinburgh ya tadinya. Yang ingin mewawancara salah satu penulis itu Dr. Said Ahmed Malik. Tapi dia merasa ketika proses wawancara akan melaksanakan wawancara itu merasa sayang hanya mereka berdua saja. Akhirnya dia mewacanakan untuk dibuka secara umum. Akhirnya kita garap agenda itu bersama-sama Kibar Edinburgh. Dan terakhir itu support agenda takbir terkait seminar internasional. Jadi ketika dosen-dosen UNIDA hadir ke UK, teman-teman takbir berinisiatif ingin melaksanakan seminar internasional yang dibuka secara umum, tidak hanya untuk warga Indonesia, tapi juga untuk seluruh student di University of Birmingham. Akhirnya kita juga support di kegiatan tersebut. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan juga yang baru saya sadari. Potensi yang bisa dilakukan ya Kibar bersama lokality ya. Jadi lokality itu punya agenda yang rutin dan itu dilakukan hampir semua lokality gitu. Pertama itu bukber Ramadan, halal bihalal Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, alangkah baiknya mungkin ke depannya usulan kami gitu ya
di apa ketiga minimal tiga program ini bisa didesain kemudian dirembukan bersama sehingga menjadi sebuah agenda cover agenda bersama gitu ya sehingga kegiatan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih semarak kemudian juga bisa menjadi syiar dan tentunya bisa menarik sponsorship. Jadi bisa eh, apa Kibar berkoordinasi dan dengan seluruh teman-teman pengajian lokality bisa mencoba ya meramu kegiatan bersama ini bisa disonding secara bersamaan. Nah, kekurangan kami pada pengurusan ini telat sadarnya gitu ya bahwa jadi akhirnya setiap pengajian lokality itu menyiapkan program bukber Ramadan, halal bihalal Idul Fitri dan Idul Adha itu masing-masing gitu. Padahal melalui kalau seandainya kita bisa bersama-sama, mungkin kita bisa secara syiar kemudian sponsorship bisa lebih optimal. Nah ini sebagai catatan untuk terkait uh, support kami terhadap lokality. Kemudian terkait program Ramadan, ini kegiatannya. Jadi ada beberapa talk Ramadan yang sudah dilakukan, mengundang beberapa ustadz ternama juga, ada Ustadz Salim, Ustadz Umar Mita, Ibrahim Elhak, kemudian Dr. Diah dan Dr. Ahmad Zaki. Kemudian juga ada kompetisi Ramadan untuk anak-anak dan muslimah, kegiatan One Day One Juice, dan video kultum Risalah Sahabat Kibar dari semua lembaga untuk menjalin silaturahim juga Kibar dengan beberapa lembaga ya seperti KBRI, Muhammadiyah, NU, termasuk juga di Utrecht dan juga IMSA Amerika juga kita sempat bersilaturahim dengan mereka, termasuk juga keterlibatan dari semua lokality yang ada. Nah, yang terakhir, yang berikutnya Kibar Gathering. Terkait Kibar Gathering ini, info yang saya dapat ya dari para senior di sini. Jadi sebelum pandemi itu, Kibar itu sebenarnya eh, kegiatan utamanya itu ya Kibar Gathering gitu. Makanya dalam historinya Kibar Gathering itu bisa dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu summer sama autumn biasanya. Cuman ketika mulai COVID dan kegiatan banyak online dan menyadari bahwa Kibar itu tidak sepertinya potensinya dan peranannya itu jauh lebih besar hanya sebatas Kibar Gathering gitu. Jadi dari sisi syiar dan dakwah dan sebagainya perlu uh, masuk di sana lebih serius. Akhirnya ketika 2021 gitu ya, 2021 ketika eranya Mas Rudatin, kegiatan-kegiatan Kibar tidak hanya terfokus ke Kibar Gathering saja, tapi juga kegiatan-kegiatan syiar lainnya dilaksanakan. Akhirnya Kibar Gathering bisa hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun karena keterbatasan eh, apa eh, SDM gitu ya. Nah, termasuk 2022 ini, 2023 ini di pengurusan kami Kibar Gathering hanya bisa kami lakukan 1 kali di bulan Maret Mei ya kemarin yang mengundang Ustadz Salim Afil. Dari pelaksanaan Kibar Gathering ini alhamdulillah bisa menghadirkan sekitar 400 warga Indonesia di UK yang tersebar dari beberapa lokality dan paling banyak itu dari London dan paling jauh itu waktu itu dari Aberdeen. Di lokasi Kibar Gatheringnya di Southampton, ya di Southampton. Uh, Ketika Kibar Gathering kemarin di akhir acara, panitia melaksanakan survei ke peserta untuk kegiatan Kibar Gathering selanjutnya. Maka akhirnya dihasilkan ada 3 lokasi yang request ya gitu ya, bentuknya request atau usulan dari mereka. Pertama itu dari Cambridge, itu ada sekitar 18,1%, kemudian Sheffield itu 15,2%, dan ketiga itu London sama Bristol, 12,4%. Nah, kurang lebih itu untuk kegiatan Kibar Gathering.
Jadi kibar tahu saya sejauh ini untuk silaturahim Muslim secara besar untuk seluruh UK baru bisa diwadahi di kibar gathering ini. Sedangkan kalau seandainya silaturahim lokal itu kan sudah biasa ya dilakukan oleh teman-teman lokality, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kalau untuk ukurannya se-UK, sejauh ini dari beberapa organisasi yang ada baru bisa baru ada di Kibar Gathering ini. Kemudian fokus berikutnya di kepengurusan kami ini adalah siar media sosial. Jadi eh, di tahun ini kami mencoba mengubah ya tampilan dari informasi dari media sosial Kibar ini khususnya di Instagram dan website bagaimana tampilannya itu mengubah dari media publikasi menjadi media informasi. Jadi ketika warga mengunjungi khususnya Instagram dan website itu bisa mendapat suatu informasi itu tidak hanya publikasi kegiatan. Nah, pada tahun ini kami fokus ke mengangkat tema-tema yang mendasar yang dibutuhkan oleh teman-teman atau warga baru yang hadir baru datang ke UK ini, mulai dari tema terkait makanan halal, kemudian di parenting, keluarga rumah tangga, kemudian pranikah, termasuk juga tanya jawab terkait ibadah, termasuk apa lagi ya, dan hal-hal yang lain, termasuk ini ya, termasuk umroh dan haji dari UK, kemudian apa eh, tanya jawab terkait kehamilan dan ibu menyusui di UK dan sebagainya. Dan itu semua sudah kami rangkum di Instagram Kibar, kemudian di websitenya Kibar. Nah, semoga ini bisa menjadi informasi awal gitu ya untuk bagi teman-teman warga baru datang ke UK ini. Dan tentunya ini bisa dielaborasi lagi atau lebih dalam lagi menjadi bahan diskusi atau bahan obrolan obrolan santai gitu ya warga-warga di lokalitinya masing-masing. Nah, berikutnya si Aryut. Jadi ini yang berbeda di pengurusan tahun ini. Sebelumnya Kibaryut itu hanya sebuah program kerja gitu ya. Dulu Kibaryut itu di bawah departemennya Syiar. Hanya saja kami merasa youth itu tidak bisa lagi gitu ya. Mereka hanya menjadi objek gitu. Tapi juga bisa menjadi subjek. Makanya di pengurusan tahun ini kami mengubah atau menambahkan Kibar Youth ini menjadi sebuah departemen. Jadi bukan program kerja sendiri, program kerja lagi. Jadi hanya ada departemen khusus yang mengelola Kibar Youth ini. Nah, komposisi timnya itu ada 1 orang pembina, itu residen, kemudian master student 2 orang sebagai sebagai motor penggerak dari departemen ini, dan ada 8 orang itu anak residen dan student. Itu usianya usia remaja, mulai dari anak SMA sampai lulusan S1 ya. Nah, dari 11 orang ini yang mengelola departemen ini. Jadi ada kebutuhan ternyata di lapangan bahwa cukup banyak juga anak-anak residen dan student itu berbutuh wadah eh, beraktivitas ya atau mengekspresikan diri mereka dan melalui Kibaryut ini kami sediakan. Akhirnya dalam keberjalanannya teman-teman dari Departemen Kibaryut ini membuat grup khusus youth namanya Sahabat Kibaryut. Di sana sudah tergabung sekitar 150 orang. Yang tergabung di sana mulai dari usia SMA sama master student. Nah, tantangan dari Kibaryut ini pertama kegiatan-kegiatannya kita masih minim atau list pembicara yang bisa berbahasa Inggris karena mayoritas khususnya anak-anak residen ya dan juga anak-anak student yang sudah 2 atau 3 tahun tinggal di UK, mereka lebih familiar dengan bahasa Inggris gitu. Jadi dalam proses keberjalanannya kami masih kesulitan atau list pembicaranya masih terbatas gitu ya yang bisa mendelivery materi yang dibutuhkan itu dalam berbahasa Inggris. Kemudian karena Kibaryut ini terlalu luas audiensnya dari usia balita, jadi mereka juga
merancang kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, akhirnya eh, program kids-nya tidak terlalu tergarap. Nah, ini bisa apa ya? Bisa menjadi catatan juga apakah Kibaryut itu nantinya akan tetap fokus ke apa menggarap semua usia ya sampai master student atau akan ada eh, tim sendiri yang menggarap terkait kids ini. Apalagi di teman-teman apa teman-teman lokality juga saya lihat di tahun ini juga sudah mulai ada fokus tim sendiri ya di kids ini. Dan ini mungkin bisa menjadi apa bisa dari langkah awal ya bisa dari teman-teman lokality ini bisa memperbesar cakupannya yang dibutuhkan oleh lokality yang lain hanya saja karena keterbatasan SDM belum bisa memenuhi kebutuhan ini. Dan ini beberapa kegiatan-kegiatannya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kibaryut dan ini semuanya dari mereka semua. Eh, Kami hanya sebatas pematik ini aja ya, apa pematik ide dan dorongan saja. Semua kegiatan full dari mereka. Kemudian mulai dari seminar pranikah, kemudian ada Kibaryut Summer Camp, ada top leadership sama juga storytelling untuk anak-anak. Nah, lainnya ini eh, ada beberapa yang dilakukan juga Kibar selama 1 tahun ini. Pertama terkait donasi, setiap apa ada saudara-saudari kita tertimpa musibah, mulai dari Turki, kemudian Maroko, Cianjur, termasuk yang terakhir Palestina. Nah, semua dana ini biasanya kami menyalurkannya awalnya lebih banyak ke Human Aid Initiative sama Rumah Zakat. Tujuannya tidak hanya menyalurkan dana, tapi juga menjaga silaturahim ya dengan kedua lembaga ini, karena mau tidak mau kegiatan kibar, mulai dari talk, kibar gathering dan sebagainya itu lebih banyak disupport oleh dari sponsorship itu, khususnya dari mereka. Makanya kami menjaga silaturahim kepada mereka. Nah, khusus dari Palestine kemarin itu dana yang terkumpul cukup besar. Akhirnya kami coba membangun silaturahim juga ke Islamic Relief. Ya, semoga nanti ke depannya bisa menjalin lebih erat lagi silaturahimnya sehingga kita tidak hanya semoga mereka bisa berkolaborasi ya dengan kegiatan-kegiatannya dengan Kibar dan juga Lokality. Selain itu, Kibar juga mencoba tetap menjaga silaturahim dengan organisasi yang lain, khususnya lembaga eh, di sini ya. Di awal Februari Maret kalau nggak salah kita silaturahim dengan Pak Desra dan Pak Andaru, kemudian dan Keluarga Besar KBRI London lainnya via Zoom, kemudian juga kolaborasi dengan PPI dari teman-teman Fatayat NU, dan terakhir juga waktu Unida kemarin datang ke sini kita juga tanda tangan MOU ya terkait dukungan dari teman apa dari dosen Unida siap mensupport kegiatan-kegiatan ketika dosen mereka datang datang ke sini siap mensupport kegiatan-kegiatan pengajian lokality. Jadi seperti kemarin beberapa dosen Unida datang ke sini itu sudah menyediakan waktu termasuk transport untuk datang ke lokality-lokality untuk menjadi pembicara gitu. Kemudian ketika tahun lalu eh, lokality yang ada itu ada sekitar 17 lokalitas 17 kelompok pengajian ya. Kemudian di tahun ini alhamdulillah dengan izin Allah ada beberapa pionir-pionir ya dari beberapa apa daerah yang bersedia untuk secara ofisial bersama eh, bersama Kibar. Kita ada dari Dundee, York, sama kami Liverpool. Nah, ini menjadi catatan juga bahwa masih banyak daerah yang masih belum bisa kita jangkau ya. Kalau seandainya kita lihat list atau daftar PPI lokal gitu ya, seperti Oxford, kemudian di Wales dan sebagainya, itu masih belum terjamah untuk kita bersama. Ini menjadi PR bersama, baik Ibu Kibar maupun Lokality, bagaimana
dakwah Islam itu tidak hanya sebatas di lokality yang ada, tapi bisa-bisa kita bisa sebarluaskan ke tempat-tempat yang lainnya. Berikutnya terkait channel Kibar, ini berawal dari kebutuhan warga juga. Tadi kita beberapa kali menemukan warga Muslim Indonesia belum tertampung di pengajian lokality gitu, karena lokasi rumahnya atau lokasi domisilinya tidak apa cukup jauh di pengajian lokality yang ada gitu. Akhirnya kami berinisiatif membuat channel Kibar. Saat ini jumlahnya sudah sekitar 454 orang, walaupun itu termasuk yang ada di Indonesia ya, karena mereka tertarik dengan program-program yang dilakukan oleh Kibar maupun pengajian lokality. Nah, dalam keberjalanan pun kami merasa ada yang apa ya disebutnya apa kekosongan gitu ya. Akhirnya kami coba mapping ulang terkait warga Kibar di UK ini. Akhirnya kami coba eh, secara sederhana ya mappingnya. Utama itu statusnya warga baru dan warga lama. Kemudian terkait concern mereka terhadap keislaman. Nah, eh, program-program yang di awal yang kami rancang ternyata itu lebih banyak baru bisa menyasar itu warga lama, itu youth, PhD student dan dependent dan resident. Sedangkan di sisi concern terhadap keislamannya baru fokus ke mereka-mereka yang sudah concern dengan keislaman tapi masih belum lebih. Nah, kami masih masih apa? Kami baru menyadari bahwa Kibar belum menyentuh warga baru, orang-orang atau warga yang belum concern terhadap keislaman dan juga warga yang sangat concern dengan keislaman. Nah, akhirnya eh, kami mencoba membuat kegiatan ya khususnya untuk warga baru dan yang sangat concern dengan keislaman. Sedangkan program untuk yang belum concern yang terkait dengan keislaman itu masih belum bisa kami laksanakan. Nah, bentuk kegiatannya ini untuk warga baru akhirnya kami melakukan kegiatan welcome sahabat kibar. Eh, Tema-tema yang diangkat pun kami memilih tema-tema yang belum diakomodir oleh organisasi-organisasi yang ada di UK ini gitu. Seperti terkait akomodasi dan transportasi dan kedatangan itu sudah dihandle sama teman-teman PPI. Kemudian terkait apa lagi ya kemarin itu teman-teman NU juga mengangkat tema-tema terkait seputar LDR dan sebagainya. Nah, akhirnya kami mengangkat tiga tema ini yang kami rasa penting tapi masih belum terakomodir dengan dari organisasi lain. Pertama itu bagaimana untuk master student, bagaimana bisa mereka optimal selama 1 tahun atau 2 tahun di UK ini. Kemudian untuk dependent, kami fokus untuk eh, bagaimana kultur dan pendidikan anak selama di UK ini. Kemudian yang ketiga untuk PhD student, bagaimana mereka bisa sharing session terkait bagaimana berinteraksi dengan supervisor mereka. Sedangkan untuk warga yang sudah sangat concern terhadap keislaman, yang merasa program Talk Kibar itu sudah mungkin levelnya sudah di atas gitu ya, mereka pengen mendalami materi keislaman lebih dalam gitu ya. Akhirnya kami mencoba membuat Kibar series itu sekitar empat kali pertemuan membahas sebuah tema yang cukup detail dan mendalam, walaupun nggak sampai mendalam banget ya, seperti ini ya terkait hukum waris ini dari ustadznya itu bisa jadi 1 semester tersendiri sebenarnya, tapi akhirnya bisa apa uh, setidaknya bisa mewakili lah ya materi-materi dari hukum waris. Kabar series yang kedua yang sekarang sedang berjalan itu terkait Palestina. Itu mencoba kita menggali sejarahnya, kemudian kondisi saat ini dan proyeksi ke depannya nanti seperti apa. Jadi benar-benar untuk kibar series ini kami fokuskan ke warga yang memang ingin mendalami keislamannya lebih dalam dan lebih detail dan selama ini masih belum terwadahi di program-program kibar yang ada. Nah, kemarin itu ketika ada info dari teman-teman Belfast ya yang terkait ada yang meninggal itu, akhirnya kami juga mengingat kembali di awal-awal saya datang ya kalau nggak salah di UK ini juga
info terkait ada salah satu warga di UK ini yang meninggal, ibunya yang meninggal ya, tapi ada kesulitan terkait dana pemakaman di UK ini. Jadi uh, 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 akhirnya pada saat itu uh, sebenarnya uh, ada kebutuhan ya terkait program ini untuk khususnya untuk residen ini, bagaimana prosedur pemakaman di UK ini, mulai dari awalnya seperti apa, biayanya, kemudian bentuk antisipasinya seperti apa. Dan karena ini munculnya ini di ujung kepengurusan, akhirnya belum sempat juga kami laksanakan. Dan semoga ini bisa diakomodir oleh teman-teman kibar selanjutnya atau teman-teman dari pengajian lokality. Karena ini cukup kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan oleh bapak-bapak residen di sini. Nah, berikutnya aset kibar, sebelumnya ada standing banner, HP Samsung, PayPal card reader. Di tahun ini kami mencoba menambah aset kibar yang sepertinya dibutuhkan ya. Mic eksternal, webcam, sama USB eksternal kabel, panjangnya 5 meter. Keuangan, di awal pengurusan, uang kas kibar itu sekitar 8.830 pound. Selama kepengurusan, uang masuk sekitar 2.900, pengeluaran 2.355, dan saldo saat ini 9.223, tapi ini masih belum termasuk kafalah atau fee pembicara untuk kibar series kedua. Nah, sumber dana ini full berasal dari donasi warga, kemudian sponsorship khususnya dari Human Aid Initiative sama Rumah Zakat, dan terakhir itu yang paling besar itu dari sisa uang dari kegiatan kibar gathering sekitar 1.920 pound. Nah, uang yang ada ini full membiayai semua kegiatan-kegiatan yang sebelumnya saya sebutkan. Mulai dari Kibatok dengan Kibatok Locality, Muslimah Talk, kemudian agenda youth, Ramadan, dan Kibar Series. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak-Bapak, gambaran umum ya, apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan tahun ini. Eh, Kami menyadari banyak kekurangan dalam kegiatan ini, masih banyak hal-hal yang eh, yang dibutuhkan oleh warga melalui kibar maupun dari pengajian lokality yang belum bisa kami akomodir. Mungkin itu saja. Mungkin dari bapak-bapak ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang masih belum mm, eh, masih mengganjal gitu ya terkait program-program yang sudah dilaksanakan, kami persilakan. Saya mau tanya boleh Mas Nofri? Boleh, boleh, silakan Mas Mas Gading. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading dari Karisma Investor. Tertarik dengan eh, apa ya sarannya Mas Nofri terkait dengan tiga kegiatan tadi apa namanya Buber, Idul Fitri, Halal Bihalal sama Idul Adha ya. Saya mau mengklarifikasi sebenarnya maksudnya dibuat lebih besar itu bagaimana gitu. Artinya apakah kita tuh bikin satu branding acara yang kerjasama semua lokality dengan nama yang sama sehingga soundingnya lebih berasa atau bikin kegiatan bareng secara fisik gitu. Karena memang mengingat pasti kalau misalnya katakanlah buber gitu kan kegiatannya mungkin nggak bisa barengan ya. Terus juga kita eh, pasti ada kerjasama dengan katakanlah kalau di sini tuh PPI misalnya PPGM atau organisasi lain yang itu ada di lokality masing-masing. Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan soal tadi. Mungkin pasti teknisnya akan ke pengurusan berikutnya ya, tapi saya pengen dapat gambaran dari usulannya Mas Nofri tadi. Terima kasih. Ya, makasih Mas Gading. Ya, lebih ke branding Mas. Jadi programnya tetap kegiatan usulan kami ya, usulan dari kami itu programnya tetap seperti biasa sebenarnya, kegiatan buka bareng, kemudian halal bihalal itu di masing-masing lokality. Hanya saja branding kegiatannya itu dengan satu branding gitu.
karena dengan satu branding bisa menjadi lebih CR-nya lebih mengena gitu ya. Kemudian secara sponsorship juga kalau seandainya saya rasa itu menjadi menarik juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan di lokality khususnya itu bisa menarik lembaga-lembaga yang ada. Karena pengalaman kemarin di Kibar Gathering ketika kami mengajukan sponsorship eh, beberapa lembaga itu merasa benefit yang mereka dapat tuh merasa lebih kecil gitu ya, merasa lebih kecil dibandingkan dana yang mereka keluarkan gitu. Justru ketika proses negosiasi mereka lebih tertarik gimana kalau sana Kibar Gathering plus safari Uhuanya Ustadz Salim gitu ke beberapa locality. Nah, itu mereka lebih 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 tertarik mereka untuk memberikan donasi kegiatan sponsorshipnya gitu. Nah, dari situ saya merasa eh, ya ini mungkin bisa diduplikasi untuk program-program yang lain yang sebenarnya itu sebenarnya program rutin dari pengajian locality yang mungkin selama ini pendanaannya baru dari warga lokal gitu ya, plus juga sumbangan-sumbangan atau kontribusi makanan dan sebagainya dari warga-warga. Dan sepertinya itu bisa menjadi uh, alternatif gitu ya untuk mensupport kegiatan-kegiatan di pengajian lokality. Kalau lebih seperti itu Mas Gadi. Terima kasih cukup memberikan barang. Siap Mas. Baik, baik Bapak-bapak, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Nofri, ya. Oh, Pak Rahmat, silakan Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khair atas laporannya. Luar biasa ya, pengusaha Kibar untuk tahun ini banyak sekali kegiatan yang bermanfaat. Alhamdulillah buat umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan keberkahan, terutama buat pengurus yang telah bekerja keras selama tahun ini dan juga pengurus yang selalu menyertai Kibar kayak Pak Nurul dan juga siapa Mbak Vidya dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya. Um, mungkin juga yang menambahkan tadi dari Mas Gading, kelihatannya yang dimaksudkan dari Pak Nofri itu mungkin kita buat kayak semacam kegiatan buka bersama yang bersamaan di seluruh lokality gitu. Minimal dipilih satu tanggal yang itu adalah acara bersama lokality dan dikoordinasikan dengan Kibar. Jadi dengan itu mungkin itu kan bisa apa ya, bisa secara kuantifikasi bisa besar ya. Dalam artian berapa lokality, berapa orang yang terlibat di dalamnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan lokality tersebut juga menyediakan buka bersama untuk uh, di masjid lokalnya gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan usulan ke depannya. Insya Allah mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dikoordinasikan memilih satu tanggal di seluruh Ramadan itu untuk bisa melakukan program ini. Terus yang lainnya juga saya perhatikan Kibar tahun ini juga berhasil untuk apa ya, dari sisi keuangan sangat baik ya, surplus gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga saya percaya karena apa ya, dari sisi keuangan itu mungkin catatannya juga cukup rapi ya Pak Nofri ya. Jadi ini bisa sama-sama dipertanggungjawabkan, apalagi yang mencatat adalah akuntan profesional ya, Mbak Vidi ya. Jadi yang mudah-mudahan itu bisa bisa dilanjutkan ke pengurusan berikutnya. Dan memang ini menjadi suatu tantangan sendiri nanti untuk pengurusan berikutnya untuk melanjutkan program yang telah ada. Jadi yang kata Pak Nofri tadi sampaikan, mudah-mudahan pengurusan berikutnya juga bisa mensinergiskan dengan program-program yang sudah dalam, melanjutkan yang sudah baik sekarang, dilanjutkan yang lebih baik lagi gitu, dan mudah-mudahan bisa terus memberikan kontribusi untuk umat Muslim yang ada di UK. Mungkin itu saja tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Rahmat. Yes, jadi saya teringat, jadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi di pengurusan Kibar tahun ini sebenarnya ada 3 orang ya, 3 residen khususnya yang selalu setia untuk menemani pengurus-pengurus baru ini ya, khususnya student-student ini. Ada Pak Nurul di sini, alhamdulillah hadir Pak Nurul atau nuhun yang mensupport seluruh kreatif ya dan mengelola media sosial website di Kibar.
Itu semuanya dari Pak Nurul. Kemudian ada Budiah, itu yang mendampingi teman-teman youth mengaktifasi ya kegiatan-kegiatan mereka. Dan yang terakhir tuh Bu Fidiah Aberdeen yang mengelola dan memegang keluar masuknya keuangan Kibar gitu ya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, residen mungkin 3 orang itu, satu lagi Bu Neta dia yang membantu melaksanakan Kibar Gathering. Kalau selainnya mah student orang baru ya karena apa belum terlalu banyak mengenal Medan dan sebagainya ya alhamdulillah dari 4 orang ini, 4 bapak ibu ini yang bisa mentransfer ya, memberikan gambaran terkait gambaran dakwah Kibar, dakwah di UK ini. Silakan Mas Ulum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nofri. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas dan kameranya jelas juga. Oke, Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah, terima kasih Mas Nofri atas laporannya tadi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Fatul Ulum, saya dari Sheffield. Salam kenal buat Bapak-Ibu semua. Saya nyambung dari Mas Gading tadi kayaknya. Ya, eh, yang terkait dengan Kibar Gathering. Jadi saya tuh kepikiran seperti ini, Mas Nofri. Jadi ketika ada Kibar Gathering itu nanti juga dilakukan kayak semacam lomba anak gitu, lomba anak soleh. Tapi nanti grand finalnya itu di Kibar Gathering gitu. Jadi misalkan apakah ada lomba azan dan lain sebagainya, itu nanti packaging yang bagaimana kan tinggal teknis. Tapi itu nanti ada proses seleksinya dari awal gitu. Nah, nanti ketemunya itu di Kibar Gathering itu. Saya tuh kepikirannya kayak gitu. Jadi alhamdulillah di Sheffield itu ada kegiatan TPA tapi nggak terlalu sering gitu ya. Ya kami menyebutnya sangat pelan-pelan gitu karena bukan banyak hal, tidak hanya sibuk pengurusnya dan lain sebagainya, tapi juga kita harus mempertimbangkan tempat kan gitu. Jadi kalau ada pengumuman gitu misalkan dari Kibar UK akan mengadakan lomba anak soleh gitu, itu akan menjadi trigger untuk Kibar locality itu untuk mengadakan kegiatan TPA atau kegiatan untuk adik-adik. Dari adik-adik itu nanti akan men-trigger kegiatan untuk bapak ibu. Dari itu nanti akan secara simultan akan muter gitu. Jadi nanti karena kalau saya lihat tadi dari Mas Nofri tadi kan menyampaikan kalau Kibar Gathering itu cukup banyak memberikan kontribusi finansial gitu. Jadi ketika ada trigger seperti itu nanti ketika yang akan ikut Kibar Gathering juga diharapkan banyak karena dia tidak hanya sebagai objek tapi dia subjek juga, pelaksana sebagai delegasi dari locality. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika ada Kibar Gathering, saya nggak tahu ya, saya itu hanya kepikiran seperti ini juga. Misalkan kayak semacam merchandise. Jadi ketika akan ada Kibar Gathering itu mungkin ya disampaikan saja apakah ketika ada yang minat nggak untuk beli kaos Kibar UK dan sebagainya. Itu. Jadi saya tadi dua, untuk ada lomba anak soleh, mungkin nanti untuk kepengurusan selanjutnya, kemudian ya untuk merchandise. Dan yang ketiga terakhir ini mungkin, ini saya ingin saya nggak tahu ya, optimalisasi media sosial di Kibar UK tadi kan disampaikan untuk tidak hanya sebagai sarana komunikasi tapi juga publikasi ya. Bisa nggak sih dengan followers banyak itu kayak menjaring sponsorship gitu? Udah pernah belum ya kira-kira? Soalnya kalau punya Sheffield kan masih sedikit ya. Siapa tahu nanti bisa dioptimalkan situ. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Ulum atas masukannya.
Setelah nanti masukannya kita tampung, nanti kita sampaikan dan kita serahkan ya, dan diolah sama kepengurusan yang baru. Baik, ada lagi Bapak-Bapak? Tidak ada ya. Ya, Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum, punten satu lagi deh. Oh, ya siap-siap. Oh, Mas Tio, Aduh, ya silakan Mas Tio. aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Assalamualaikum. aduh, punten banget saya telat tadi. Ini punten mau nanya, mungkin tadi ada yang kelewat atau gimana, mungkin saya kurang paham apa gimana. Tadi kan ada banyak pembicara-pembicara gitu ya, ustadz-ustadz gitu segala macam Hmm. yang jadi pembicara di banyak acaranya Kibar. Apakah Kibar itu dengan apa mengundang mereka gitu untuk datang atau kebetulan mereka lagi datang ke sini kemudian diundang sekalian ngisi acara yang Kibar, dan apakah di masa kepengurusannya eh, Mas Nofri itu apa namanya ada rencana nggak buat waktu itu ngundang nggak cuman Ustadz dari Indonesia tapi Ustadz lokal yang ada di UK ini juga. Terima kasih. Makasih Mas Tio. Jadi mencakup semua sih Mas. Pertama yang kita undang dari Indonesia, yang kita rencanakan undang itu ada, itu di Kibar Gathering. Itu Ustadz Salim itu yang sengaja kita undang. Jadi semua akomodasi ya, mulai dari pesawat, visa, penginapan selama di UK, dan sebagainya itu Kibar dan beberapa lokality ya yang menjadi tujuan kegiatan safari dakwahnya itu bersama-sama membiayai eh, apa Ustadz Salim selama di UK gitu. Itu Ustadz Salim. Kemudian kalau untuk Ustadz yang lain itu ada yang memang datang kemudian langsung menghubungi UK, seperti apa Unida kemarin Ustadz, beberapa dosen ya itu memang sengaja menghubungi Kibar gitu. Di sini karena ada student juga yang dari Unida, Ustadz Eko langsung koordinasi dengan Kibar. Ini ada dosen nih dari pimpinan Unida datang ke UK sekitar 1 mingguan lebih. Mau nggak kalau sana yang mereka mengisi ke pengajian-pengajian lokality gitu. Kayaknya kita lempar ke teman-temannya. Nah gitu. Kemudian untuk pembicara lokal itu Kibar ya. Kalau secara online belum ada kayaknya. Oh ada ya eh, di teman-teman youth mengadakan apa pranikah kemarin itu ada 3 orang pembicara, 2 itu pembicara lokal dari UK ini, 1 dari Indonesia itu Ustadz Salim Afila yang ketika ketika datang ke UK. Kemudian ketika Kebar Gathering juga pembicaranya nggak sebenarnya bukan hanya Ustadz Salim, tapi juga ada Ustadz lokal di Masjid Madinah itu termasuk Ustadz Syekhnya di sana itu kita kasih spare waktu khusus untuk beliau untuk memberikan materi gitu. Paling itu sih Mas Teo terkait pembicara. Nah untuk yang untuk ulama ya atau khususnya ustadz-ustadz yang dari Indonesia yang ke UK biasanya sih pintu awalnya yang mereka tahu itu Kibar biasanya. Jadi kalau seandainya mereka ingin atau ada waktu untuk ada waktu ingin istilahnya bersosialisasi atau bersilaturahim ya dengan warga Muslim Indonesia di UK, biasanya mereka menghubungi dari pihak Kibar, kemudian Kibar yang membantu schedulekan ya beliau waktunya kapan adanya, kira-kira berapa kali pertemuan, nanti baru kita coba lempar ke teman-teman lokality gitu. Dari mereka siapa aja yang siap dan bersedia untuk mengadakan pelaksanaan kegiatan untuk mengundang Ustadz ini di waktu A, B, C, D gitu. Nah, itu biasanya nanti ya rebutan aja sih biasanya dari lokality mana aja. Seperti itu Mas Tio. Saya tambahin boleh. Oh boleh-boleh Pak Nurul, silakan Pak Nurul. Untuk pembicara ya, sejak pandemi ini agak berubah ya metode Kibar itu mendatang berbicara. Pada sebelumnya biasanya fokus di Kibar Gathering. Dulu di Kibar Gathering pernah Andre Hamzah Torres. Tahu Hamzah Torres? Nggak tahu. Jadi sebenarnya kan orang kita sendiri juga nggak tahu ya.
ustadz lokal yang ngetop tuh siapa gitu. Sekarang masalahnya untuk kibar gathering, salah satu yang narik orang datang itu adalah ustadznya gitu. Waktu itu datang Adi Hidayat itu sampai Manchester sampai pusing tuh. Saya panitia juga waktu itu kan. Uh, sukses. Salam Villa 2 kali datang gitu. Jadi kalau untuk kibar gathering fokusnya memang adalah pembicara dari Indonesia. Ada juga saya coba nyelipnya coba Yasir Khadi gitu. Cuma Yasir Khadi kan schedule-nya udah pasti padat, atau misalnya siapa namanya Bayena Institute atau Omar. Luman. Ya, pokoknya ngetop di internet lah gitu ya. Itu kan butuh prep yang lama gitu. Sementara kita ganti pengurus November. Aklimatasi itu biasanya sebulan, itu juga udah di-push banget biasanya sebulan. Jadi, tapi boleh coba aja usulin kalau ada channel. Sebenarnya Ustadz Samsi Ali itu kan hitungannya sebenarnya internasional kan, dari Amerika gitu ya. Tapi dia orang Indonesia gitu. Ya, untuk lokal Inggris kalau memang ada kenalan atau tahu channelnya, kita coba aja gitu. Mungkin kita bisa mengadakan misalnya offline gitu, nanti disiarkan oleh channel YouTube Kibar atau kayak gimana. Silakan aja sih, cuma sejauh ini ya sejak pandemi memang agak berubah sih ya. Dan memang orang yang datang Kibar banyak kan student ya, saya lihat ya. Untuk yang lokal juga udah mulai agak banyak sih, karena media sosial juga ya. Cuma saya belum lihat terlalu banyak sih, terus terang gitu. Untuk tingkat Kibar ya, untuk lokality mungkin lebih sering ketemu kali ya. Jadi itu aja sih. Kalau pembicara yang saya ingat yang benar-benar lokal tuh Andre Hamzah Tortes, itu dia ini dia suka debat ini teologi ya, kalau lihat di YouTube itu. Hamzah Dan bukan ininya channel YouTube-nya. Hamzah Tortes itu temannya Muhammad Hijab. Ya, ya saya tahu. Hamzah Tortes itu di atasnya Muhammad Hijab itu bagiannya gitu. Itu bagus sih dia. Dia datang sekali di Kibar Gathering. Ya tantangannya itu karena orang Indonesia kalau disuruh dengar bahasa Inggris lagi suka nggak mau denger lagi kan, capek ya. Kibar Gathering maunya kan Indonesia lagi gitu. Cuma yang ya kita kan ya kasihan yang anak-anak pengen dengar bahasa Inggris, cuma yang campuran pengen dengar bahasa Inggris cuma banyak kan orang Indonesia. Jadi ya masih banyak timbang-timbang. Cuma kalau memang ada ustaz yang kenal ya diajukan aja, nanti kita coba ke pengurusan berikut mungkin bisa diinin. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Dorul atas tambahan informasinya. Baik, Bapak-Bapak, ada lagi? Cukup sepertinya ya terkait ini. Ya, insya Allah nanti terkait program bersama ini mungkin nanti bisa lebih dipertajam ya dengan kepengurusan baru yang bisa lebih relevan ya, karena yang akan melaksanakan program bersama ini nanti bersama kepengurusan yang baru.